Puji Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk datang di tempat ini untuk memuji dan menyembah Dia. Mari sebelum kita mulaikan ibadah kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami penuh ucapan syukur, banyak terima kasih kepadamu atas kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami umat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami boleh lewati sepanjang minggu ini Bapa, bahkan sepanjang bulan ini Bapa. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kami mau berkata semua karena kasih dan anugerah-Mu Bapa. Kami boleh ada, berkumpul di tempat ini. Bukan satu kebetulan buat kami Tuhan Yesus, tapi inilah ucapan syukur kami kepadamu lewat ibadah kami. Layakan Tuhan kami, kuduskan kami Bapa, agar setiap penyembahan kami, pujian kami, naik bagaikan dupa yang harum menyenangkan hatimu pagi hari yang indah ini Bapa. Dan mujizat Allah akan terjadi di tempat ini. Kami boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan, kami semua, kami boleh menyiapkan hati kami untuk tetap Tuhan Yesus bersekutu dengan Engkau Bapa. Setiap kuasa bukan daripada Engkau, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Engkau keluarkan dari ruangan ini terlebih hati dan pikiran kami. Kami mengundang kuasa Allah Roh Kudus bekerja mengurapi kami semua Bapa. Kami rindu Tuhan Yesus, pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu. Mujizat-Mu terjadi pagi hari yang indah ini di saat kami memuji, menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua yang melayani pagi hari yang indah ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu kami manusia biasa penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tanpa urapan-Mu kami tidak mampu Tuhan. Pagi ini kami hanya mengundang kuasa Allah Roh Kudus mengurapi masing-masing kami. Suara kami, tangan kami, seluruh hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan sendiri yang ambil alih dari awal, pertengahan, bahkan akhir ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan siap memuji dan menyembah Engkau Bapa. Kami buka ibadah ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu.
Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita sembah Dia. Oh Yesus, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, kami sembah Engkau. Dari Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Mari kita sembah Dia pagi. Kita sembah Allah yang setia, Allah yang hidup dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertakhta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Bapak Ibu Saudara saja kita semua berdiri. Mau bekerja saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Kita tetap berdiri. Kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya, amin. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya, amin. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Pilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya, amin. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami.
Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan Yesus jalan, amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya, amen. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, glory, amen. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita tetap berdiri. Kita akan siapkan hati diberkati lewat firman Tuhan. Kita akan pujikan Tuhan, Kaulah pengharapanku. Mari kita mau berkata dengan sungguh-sungguh bahwa benar-benar Allah Tuhan Yesus menjadi pengharapan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan lebih sungguh-sungguh. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, amin. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya
kami Bapa. Yesus adalah perlindunganku, Engkau yang selalu ku mulutku padu dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya laku mulutku. Mimbar selanjutnya dengan hormat saya serahkan kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini hati kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau Engkau sudah memberikan kepada kami semua kesempatan untuk kami bisa hadir ke dalam rumah-Mu ini ya Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau Raja di atas segala Raja. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan penghiburan bagi kami semua ya Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang beracara pada pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, shalom. Mari kita mulai firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan mengambil tema mengenai mengenal Tuhan dengan benar, saudara ya. Saya merenungkan bahwa pada akhir-akhir ini ya, memang kita perlu untuk bisa mengenal Tuhan kita ini dengan benar ya. Karena apa? Karena kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, maka kondisi dunia yang semakin hari semakin bermasalah ini, itu akan meruntuhkan iman kita. Ya. Jadi ini sangat penting yang harus kita renungkan secara bersama-sama. Ya. Mari kita baca di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6a. Ya. Hosea 4 ayat yang ke-6a di sini disebutkan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara ya. Jadi kalau orang yang tidak mengenal Allah itu bisa binasa, saudara ya. Buktinya apa? Buktinya bangsa Israel, ya. Bangsa Israel itu seolah-olah mengenal Allah, ya. Tapi pada waktu permasalahan datang, dia bersungut-sungut. Dan itu membuktikan bahwa bangsa Israel itu belum mengenal Allahnya dengan benar. Dan pada akhirnya bangsa Israel dibinasakan di padang gurun. Ya kan? Makanya pada pagi hari ini kita diingatkan kembali ya bahwa memang kita perlu ya untuk mengenal Tuhan kita ya. Dengan cara apa? Ya dengan cara apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan ya. Dan saya percaya bahwa mengenal itu ada hubungan antara yang mengenal dengan yang dikenal. Betul saudara ya? Misalnya saya mengenal dengan saudara A, ya. Otomatis bahwa selain saya mengenal, maka yang dikenal ini juga mengenal saya. Betul?
ya. Kalau kita merasa mengenal hanya dari satu sisi, itu sama dengan mengenal yang belum benar, ya. Contoh, ya. Saya mengenal Bapak Jokowi. Kenal, tapi Bapak Jokowi tidak mungkin kenal saya, betul? Ya kan? Artinya apa? Pengenalan itu hanya sebatas tahu, ya. Tapi pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa kalau kita mau mengenal Tuhan dengan benar, maka kita juga harus mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Permasalahannya itu kadang-kadang kita sering, oh saya mengenal Tuhan, ya. Tapi permasalahan apakah Tuhan itu mengenal saudara? Nah ini, ya, ini yang jadi permasalahan yang harus kita renungkan pada pagi hari ini. Ya. Kita tidak bisa mengenal Tuhan jika kita tidak pernah berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Ya. Syarat orang yang mengenal Tuhan itu berarti mereka itu harus sering berkomunikasi, betul? Ya. Jadi kalau saya misalnya, oh saya mengenal si A, maka saya akan sering berhubungan dengan si A. Ya, sehingga apa? Sehingga si A ini juga mengenal saya. Ya. Jadi kalau saudara ingin dikenal Tuhan, saudara harus selalu berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Ya. Pertanyaannya, gimana Pak berhubungan pribadi dengan Tuhan? Tuhan kan tidak terlihat, ya kan? Kita bisa berhubungan secara pribadi dengan Tuhan melalui apa? Melalui doa kita, ya kan? Melalui penyembahan kita, melalui pada waktu kita membaca firman Tuhan, ya. Karena Alkitab ini adalah isi hati Tuhan, ya. Kalau kita ingin tahu apa sih yang ada di dalam hatinya Tuhan, ya di Alkitab ini ada semua. Ya, tinggal kita harus rutin untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi dan saya percaya bahwa kekristenan itu tidak hanya berhenti pada waktu kita sudah percaya kepada Tuhan. Ya. Tapi kekristenan itu tahap yang tertinggi sampai kita ini dikenal oleh Tuhan. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak pernah mendengar, ya. Seolah-olah bahwa ya sudah pokok beribadah, mengenal Tuhan. Oh ya, Yesus juru selamatku. Ya benar, ya. Coba kita baca di dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23, ya. Demikian firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku, yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh, ini loh, ya. Jangan-jangan kita nanti seperti ini, ya kan? Pada waktu kita menghadap Tuhan, loh aku kan sudah percaya Tuhan, aku berbuat demi namamu, aku mengadakan mujizat demi namamu. Tuhan ngomong, enggak, aku gak mengenal engkau. Loh, ya kan? Itu berbahaya, saudara. Kadang-kadang kita tidak menyadari akan hal ini, saudara. Sehingga apa? Sehingga hidup kita ini sembrono, ya. Apapun kita lakukan, ya. Tapi kalau kita benar-benar mengenal Tuhan dengan benar, saya percaya hidup saudara akan selalu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Pertanyaan yang kedua, ya. Dikenal Tuhan, ya. Dikenal Tuhan itu ciri-cirinya apa sih? Orang yang dikenal Tuhan, ya. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ketiga, ya. Di sini katakan bahwa tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Artinya apa? Kita ini akan dikenal oleh Allah kalau kita ini mengasihi Tuhan. Saudara katakan, loh Pak, saya sudah mengasihi Tuhan kok. Iya kan? Saya itu sangat mengasihi Tuhan. Ya. Kalau saudara baca lagi di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, ya. Di sini katakan, jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, kadang-kadang kita ngomong, Tuhan, aku mengasihi Engkau, ya kan? Tuhan, aku sungguh mengasihi Engkau. Tapi ingat di dalam Yohanes 14:15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan apa? Menuruti segala perintahku. Nah ini, ya kan? Kadang-kadang kan kita terhadap perintah Tuhan pilih-pilih, ya kan? Oh ini enak, ya kita lakukan. Oh ini tidak enak, kita tidak lakukan. Oh ini bukan untuk saya, itu untuk si A. Oh ini bukan untuk saya, itu untuk si B. Kadang-kadang seperti itu sebagai manusia. Nah, tapi pada pagi ini kita diingatkan, kalau saudara mengaku mengasihi Tuhan, ya, maka mau tidak mau saudara harus menuruti perintah Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara menuruti segala perintah Tuhan, maka itu bukti bahwa saudara itu mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan mengenal saudara. Nah ini, ya. Jadi itu sebagai suatu hal yang harus kita renungkan, saudara. Kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Ya. Di sini disebutkan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ya kan, jelas sekarang. Ya, jadi urut-urutannya berarti begini, saudara. Oh, saya sebelum dikenal Tuhan, saya harus mengenal Tuhan dulu dengan benar. Ya kan? Bagaimana saya mengenal Tuhan dengan benar? Oh, saya harus mengasihi Tuhan supaya saya dikenal oleh Tuhan. Bukti apa saya mengasihi Tuhan? Oh, saya harus menuruti segala perintah-perintahnya. Ya, itu yang harus kita renungkan, saudara. Perintahnya apa? Banyak di dalam firman Tuhan, ya kan? Harus mengampuni. Apakah kita sekarang sudah melakukan itu? Oh, tidak bisa, Pak. Oh, khusus untuk si A itu saya tidak bisa mengampuni, ya kan? Wes juanget ke sini, Pak. Rasanya saya kalau ngelihat rupanya aja loh, saya wes gregeten, ya. Apalagi mengampuni, kan itu, ya kan? Apalagi mengampuni. Ada seorang pendeta yang mengatakan, sudah mengampuni, lupakan, ya. Tapi saya merenungkan begini, saudara, ya. Pengampunan yang sejati, ya, semestinya bukan melupakan, ya. Tapi pada waktu kita ingat kesalahan itu, kita bisa dengan rela hati untuk mengampuni. Nah itu luar biasa. Ya, kalau lupa ya wajar, ya kan? Wis gak tak inget-inget lagi ya wajar. Tapi kalau kita ingat terus kita bisa mengampuni, oh itu yang luar biasa. Ya, ingat ya, karena kita punya memori yang luar biasa ini. Ingat. Dia sudah pernah menyakiti saya. Tapi pada waktu saya mengingat itu, saya ingat akan firman Tuhan, saya akan doakan dia, maka saya akan bisa mengampuni dia. Ya, itu pengampunan sejati. Ya, jadi mari pada pagi hari ini kita renungan, iya, selama ini hanya dari mulut kita yang menyanyi, ya, seolah-olah kita cinta dia, kita mengasihi Tuhan. Tapi apakah kita sudah melakukan segala perintah-perintahnya? Ya, itu yang penting. Ya, jangan sampai Matius 7 yang tadi kita baca itu terjadi dalam kehidupan kita. Oh, kita ngomong saya sudah mengenal Tuhan, saya sudah bernubuat, saya sudah membuat mukjizat. Tuhan ngomong aku tidak kenal, ya kan? Aku tidak kenal kamu. Ya, akhirnya apa? Ya sudah dilempar oleh Tuhan. Ya, itu sangat berbahaya. Dan kalau kita mengetahuinya terlambat, sangat-sangat berbahaya. Makanya pada pagi hari kita diingatkan, ayo, ya, yang kita ngakunya mengasihi Tuhan, ayo kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, kalau kita menjadi pelaku firman, saya percaya saudara dikenal oleh Tuhan. Ya. Terus, sekarang, apa sih ciri-cirinya orang yang mengenal Allah dengan benar? Ya, ciri-cirinya yang pertama harus ada kasih. Ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, di sini katakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah ini ya. Jadi kalau saudara tanda-tanda orang ini mengenal Allah dengan benar itu apa? Kalau kehidupannya itu penuh dengan kasih. Ya. Karena Allah itu kasih. Ya, tidak bisa dibohongi. Ya, buah itu selalu terjadi sesuai dengan pohonnya. Kalau pohonnya benar, buahnya pasti benar.
Tuhan kita kan kasih. Kalau kita ini melekat pada pohon itu, saya percaya kasih itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Ya, jadi harus ada kasih. Ya, melihat orang, ya, ada belas kasihan, kemurahan hati. Ya, bukan berarti dalam hal ini kita memberikan materi, enggak. Mungkin ada orang kesulitan, kita bantu dalam doa. Ya, jangan sampai kita melihat orang kesulitan kita tambah ketawa. Ya, apalagi yang mengalami kesulitan itu musuh kita. Wah, tambah seneng ya. Wah, kok kapan gitu toh. Salah ya kan? Salah diomongi, suruh ibadah, enggak mau ibadah. Sekarang seperti itu. Wah, kok kapan? Kadang-kadang seperti itu kita. Tapi kalau kita ada kasih, melihat saudara kita yang mengalami penderitaan masalah, kita ada kasih, mendoakan dia. Ya, meskipun dia mungkin pernah menyakiti kita. Ada orang yang hidupnya mungkin bersuka cita, bersyukur karena diberkati Tuhan. Ya, kita pun harus ikut bersyukur. Meskipun itu mungkin musuh kita. Ya. Jadi jangan sampai kita ini berbahagia di atas penderitaan orang lain. Enggak. Ciri-ciri orang yang penuh kasih, yaitu tadi, kita harus mengasihi baik Tuhan kepada sesama. Ya. Jadi Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa inti hukum itu adalah dua. Ya kan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Hanya dua hukum itu. Ya. Jadi pada pagi hari kita diingat, iya, kadang-kadang kita ini so egois. Seolah-olah kita ini yang paling penting di hadapan Tuhan. Sehingga hati ini keras untuk bisa mau mengampuni. Ya. Ampuni. Saya percaya pada waktu saudara mengampuni, itu berarti keuntungan ada di pihak saudara, bukan kepada orang yang kita ampuni. Ya. Karena apa? Karena pada waktu kita tidak bisa mengampuni, akan timbul akar kepahitan. Betul? Namanya akar itu kan masuk ke dalam. Saudara akan mengalami kondisi tubuh ini sakit-sakitan kalau saudara nyimpan kepahitan. Tapi kalau saudara bisa melepaskan pengampunan, maka hormon-hormon sukacita itu mengalir dalam kehidupan kita. Ya, sehingga organ-organ kita ini bekerja dengan normal. Karena apa? Karena ada hormon sukacita itu mengalir dalam kehidupan kita. Ya, tapi kalau kita kepahitan, itu hormon-hormon stres itu naik dalam kehidupan kita. Akhirnya apa? Asam lambung naik, tekanan darah naik. Akhirnya kita punya penyakit yang tidak karu-karuan. Karena apa? Ya karena tidak bisa mengampuni. Gitu, ya kan? Tidak bisa mengampuni. Jangan sampai kita mengatakan, enak diampuni. Loh, pada waktu kita mengampuni yang untung loh kita, bukan dia. Ya kan? Dia itu tidak merasa apa-apa kok musuh kita pada waktu kita mengampuni. Kita ini loh yang lebih untung. Gitu. Kok tidak mau, kan gitu kan? Kok seolah-olah mau mengampuni, seolah keenaan dia. Tidak. Justru pada waktu kita mengampuni, itu enaknya itu di kita. Amin? Mau mengampuni, saudara? Ya. Harus mengampuni, saudara ya. Firman Tuhan mengatakan kalau kita tidak bisa mengampuni, Bapa yang di surga itu tidak mau mengampuni kita. Loh. Ya kan? Keras loh firman ini. Seolah-olah firman ini sederhana. Tapi kalau kita renungkan sungguh-sungguh, iya. Ternyata waktu kita ini sudah diampuni Tuhan. Kenapa kita tidak mau mengampuni sesama kita? Ya kan? Kalau kita tidak bisa mengampuni, Tuhan tidak akan bisa mengampuni. Ya. Jadi bukti yang pertama harus ada kasih. Ya. Kasih itu seperti apa? Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7, kasih itu sabar, ya, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Terus yang keenam, ia tidak bersukacita karena tidak adilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran ini. Kasih itu sabar, ya kan? Jadi kalau saudara tidak sabar, berarti saudara belum ada kasih. Gitu, ya kan? Kasih itu murah hati, ya. Artinya apa? Kalau saudara pelit, berarti saudara juga belum punya kasih. Enak. Jadi definisinya ada di sini. Iya, buktinya saya ini kalau ada kasih apa sih? Ya ini 1 Korintus 13. Ya kan? Oh, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya kan? Terus kasih itu apa? Tidak sombong, tidak memegahkan diri, tidak melakukan yang tidak sopan, ya, tidak cemburu, ya. Tidak cemburu ini cemburu negatif, ya, bukan cemburu suami istri melihat suaminya dengan perempuan lain itu tidak boleh cemburu, bukan seperti itu, tapi cemburu negatif.
Lihat orang lain sukses, iri. Ya kan? Lihat orang lain diberkati Tuhan, iri. Nah, itu enggak ada kasih. Ya. Jadi ini bukti kasih. Ya. Makanya kadang-kadang saudara merenung, iya. Ternyata standar kekristenan itu tinggi. Ya kan? Kadang-kadang kalau kita dengar orang lain mengatakan, enak ya jadi orang Kristen. Ya kan? Kelihatannya sembayangi mek seminggu pisan. Ya kan? Kita yang satu hari berapa kali. Padahal standar kekristenan jauh lebih tinggi dibandingkan agama apapun yang ada di dunia ini. Iya. Standarnya harus kasih. Ya. Kasih ini tidak bisa kalau kita tidak melekat kepada Tuhan. Karena apa? Karena kasih ini sebagai buah roh. Betul? Buah roh. Artinya apa? Kalau saudara ingin ada kasih dalam kehidupan saudara, minta setiap hari supaya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita selalu dipimpin oleh Tuhan dari hari ke hari. Ya. Jadi itu yang pertama. Tanda orang yang mengenal Tuhan yang pertama adalah harus ada kasih. Terus yang kedua. Ya. Yang kedua adalah ini buah-buah roh ya, itu ada kasih, sukacita. Yang kedua harus selalu ingin menyenangkan hati Tuhan ya. Mazmur 147 ayat yang ke-11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ya, disambung dengan Kolose 3 ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah ini ya. Kadang-kadang kita ini dalam melakukan segala sesuatu ya, kadang-kadang kita ini lupa ya bahwa apa yang kita lakukan itu harus semuanya itu seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Kalau saudara memahami hal ini, maka saudara akan selalu terus bertindak hati-hati. Ya. Karena apa? Kadang-kadang begini, saudara. Kadang-kadang kita kalau dalam hari Minggu, ya, kehidupan kita ini seperti suci, seperti malaikat. Betul? Oh, ke gereja, ketemu shalom, ya kan? Oh, salaman, guyu-guyu, guyon. Tapi pada hari Senin sampai Sabtu, apa yang terjadi? Kita tidak tahu semua, ya kan? Tapi kadang-kadang seolah-olah, wis urusan rohani, urusan hari Minggu. Tapi Senin sampai Sabtu, oh itu urusan kita dengan manusia. Enggak. Ya. Bill Johnson pernah mengatakan bahwa kalau kita mengikut Tuhan, ya, orang yang percaya itu tidak ada hal yang disebut dengan pekerjaan sekuler. Begitu kita dilahirkan kembali, segala sesuatu tentang diri kita telah ditebus bagi kepentingan kerajaan, semuanya adalah spiritual. Jadi saudara pada waktu bekerja pun itu spiritual. Pada waktu saudara di rumah pun harus spiritual. Ya, bukan itu sekolah, oh saya kerja di pabrik berarti sekuler. Berarti apa? Berarti harus menuruti pola-pola yang ada di sekuler. Enggak. Ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa pada waktu kita percaya kepada Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, itu semua sifatnya adalah spiritual. Apa maksudnya? Maksudnya apapun yang kita lakukan, itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Ya, jadi kalau saudara bekerja pun ya begitu, harus jujur, ya kan, harus bertanggung jawab, ya kan, harus tahu otoritas, tidak memberontak. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, jadi mari kita renungkan bahwa kita memang harus mengenal Tuhan dengan benar, dengan cara apa? Selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Loh Pak, hati Tuhan itu kapan bisa disenangkan? Ya, firman Tuhan mengatakan, ini loh, ini adalah isi hati Tuhan. Kalau saudara ingin menyenangkan Tuhan, maka saudara harus membaca firman Tuhan. Harus tahu isi hatinya Tuhan. Ya, contoh ya, pasangan suami istri. Bagaimana suami itu bisa menyenangkan istrinya? Suami itu harus tahu apa yang
di dalam hati istrinya. Keinginan apa? Harus tahu. Dengan cara apa? Ya komunikasi setiap hari. Kalau Tuhan dengan cara apa? Membaca firman Tuhan. Saat teduh, berdoa. Itu mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Jadi mari pada pagi hari ini kita rubah mindset kita. Iya, ternyata apapun yang kita lakukan, itu semua sifatnya spiritual. Maka saya harus memakai mindset bahwa apapun yang saya lakukan, itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, itu yang harus kita pegang. Ya, pola pikir ini luar biasa, saudara ya. Kadang-kadang orang tidak menyadari. Ya, kalau saudara baca di dalam Efesus 3, ya, Efesus 3 ayat yang ke-20, ya, di sini katakan bahwa Allah itu bagi Allah yang bisa menggunakan kuasanya yang bekerja dari kita untuk berbuat jauh lebih banyak daripada semua yang kita minta atau bayangkan, bagi Dialah segala kemuliaan. Ya, artinya gini, artinya kalau saudara baca di dalam Efesus 3:20, artinya bahwa Tuhan itu bisa melakukan lebih banyak dari yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Ternyata Tuhan itu bisa menjawab apa yang kita pikirkan. Ya, tidak hanya doa tok, ya. Coba kita baca di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Efesus 3, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi hati-hati di dalam pikiran saudara. Ya. Kadang-kadang pikiran itu seperti doa. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu bisa melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Loh. Makanya pikiran ini harus dibentuk agar pikiran kita sesuai dengan pikiran Kristus. Ya. Pikiran harus benar. Ya. Mindset harus dirubah. Ya. Pada tanggal 19 kemarin, ya, gereja kami mengadakan retreat. Ya. Waktu itu saya menyampaikan tentang bagaimana mengubah mindset seorang hamba. Salah satunya ini. Ya. Salah satunya pola pikir ini harus diubah. Ya. Kalau kita tidak mengubah pola pikir kita akan tersesat. Ya. Pola pikir penting. Kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, mindset kita juga harus dirubah. Ya, mindset harus dirubah. Ya. Supaya apa? Supaya kehidupan kita benar-benar memuliakan nama Tuhan. Ya. Pikiran harus dirubah. Oh, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi Dia memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Mindset itu nyantol di sini. Jadi pada waktu kita menghadapi masalah, kita ingat firman itu. Ya, sehingga apa? Sehingga kita benar-benar dapat eksis terus di dalam mengiring Tuhan. Ya. Jadi mari ubah mindset kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi menyenangkan itu ya berarti kita mau nuruti apa maunya Tuhan. Ya kan? Pikiran itu kita harus atur, ya, apa yang baik, apa yang benar, apa yang sedap didengar, itu aja yang dipikirkan dalam kehidupan kita, ya. Jadi itu ada urut-urutannya, ya. Ada yang mengatakan begini, ya, ada orang yang melihat, ya, bahwa tetangganya itu melakukan perbuatan jahat, selingkuh misalnya gitu, ya. Dia melihat, waduh, ternyata si A itu selingkuh, ya. Maka dia bercerita pada orang-orang, ternyata si A itu selingkuh. Ternyata si A itu melakukan ini. Dalam sisi kebenaran, itu benar. Betul? Ya. Pikirkan yang benar, itu benar. Tapi pertanyaan yang kedua, apakah itu sedap didengar? Nah itu permasalahannya. Ya, nah, kalau itu tidak sedap didengar, ya sudah, tidak usah disebar-sebarkan. Ya, cukup kita doakan, mungkin kita memberitahu pada orang tertentu aja, selesai. Itu yang Tuhan mau. Ya. Makanya kita harus iya. Benar enggak, adil enggak, sedap didengar enggak, itu loh yang harus ada di dalam mindset kita. Ya. Kalau kita tidak melakukan itu semua, saudara tidak akan bisa mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Jadi tahu, oh ya, Tuhan itu maunya seperti ini. Ya. Tuhan itu maunya seperti ini, tahu. Ya. Dan hidup saudara sungguh-sungguh diberkati dan saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah
mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati, ya. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar pasti mempercayai Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Percaya Tuhan pasti tidak akan merancangkan kecelakaan. Nah ini, ya kan? Jadi yang ketiga, tanda-tanda orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Ya. Kadang-kadang kita ngomong, oh masalahku itu terlalu besar, ya. Enak masalahmu, ya kan? Mek kecil, aku ini gede. Wis ketokane wis Tuhan ndak bisa nolong saya. Ya. Tapi kalau kita mengenal Tuhan yang benar, maka saudara enggak, Tuhan tidak akan merancangkan kecelakaan, ya kan? Tuhan pasti beri jalan keluar. Oh, pencobaan-pencobaan tidak melampaui kekuatan, ya kan? Tuhan pasti berikan jalan keluar satu paket pada waktu kita masuk di dalam ujian atau pencobaan. Itu yang harus ada di dalam pikiran kita. Ya. Yeremia 29 ayat 11, ya. Di sini mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Semestinya nasib anak-anak Tuhan itu ada di Yeremia 29 ayat 11. Ya. Jadi semestinya kalau kita diramal orang, ya, semestinya ini loh, harusnya seperti ini, ya. Tidak, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Loh Pak, kok terjadi kecelakaan seperti ini? Saya menghadapi masalah, itu kadang-kadang ujian yang Tuhan izinkan. Bisa juga itu adalah pencobaan karena dosa kita sendiri, bisa. Ya. Tapi intinya Tuhan sendiri tidak pernah untuk merancangkan kecelakaan bagi saudara dan saya. Bagi orang yang mengasihi dia. Ya. Bagi orang yang mencintai dia. Ya. Jadi mari kita iya, Tuhan itu luar biasa. Ya. Dan kalau saudara baca firman Tuhan, ya jangan diambil yang perikop-perikop yang tulisan-tulisan yang dipenggal-penggal, tapi kita harus membaca keseluruhan. Apa sih maksud Tuhan? Ya. Contoh, ya kan? Firman Tuhan mengatakan bahwa hanya berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Jeripaya itu tidak menambah apa-apa. Akhirnya orang berpikir, oh, lek ngono percuma kerja, ya kan? Banting tulang, ya kan? Berkat itu dari Tuhan, ya kan? Jeripaya tidak menambahkan apa-apa. Kadang-kadang kita keliru sampai di sana. Apalagi ada firman juga, oh Tuhan itu loh memberkati kita pada waktu tidur. Iya kan? Tapi lupa, firman itu juga ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu memberkati orang yang dicintai pada waktu tidur. Bagaimana kita menjadi orang yang dicintai? Ya melakukan kehendak Tuhan. Kadang-kadang yang dicintainya diilangi. Seolah-olah, oh iya, orang yang percaya Tuhan itu meskipun tidur diberkati. Ya wes males-malesan aja, ya kan? Tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Seperti itu. Tapi lupa bahwa Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Bagaimana kita menjadi orang yang cintai Tuhan? Ya lakukanlah segala perintah-perintah Tuhan. Ya. Jadi mari kita belajar bahwa, oh iya, Tuhan itu luar biasa. Ya, saya mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan kecelakaan. Ya. Tidak selama-lamanya orang benar itu tergeletak. Kan itu kan? Tuhan pasti angkat. Jadi kalau pada saat ini saudara menghadapi masalah, ingat firman Tuhan tadi Yeremia 29:11. Iya, Tuhan tidak akan merancangkan kecelakaan. Hari depan saya itu pasti yang terbaik. Ya kan? Saya harus tetap percaya. Itu. Ya. Jadi memang sulit saudara. Saudara percaya kepada Tuhan itu lebih gampang daripada saudara mempercayai Tuhan. Ya kan? Percaya Tuhan, percaya, ya kan? Percaya Tuhan menyembuhkan penyakit saudara. Saya bingung, iya, iso ta Tuhan ini. Mulai bimbang, ya kan? Iya, oleh penyakit batuk pilek tok. Loh iki lho, kanker. Misalnya gitu. Apakah Tuhan bisa? Kadang-kadang kita meragukan itu semua. Ya. Kurang mempercayai Tuhan. Ya. Kurang pun gak benar. Apalagi tidak mempercayai Tuhan. Bukti orang yang mengenal Tuhan benar itu adalah saudara harus mempercayai apapun yang dilakukan oleh Tuhan. Ya. Saudara mengalami apapun juga, percayalah bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu Yehova Jireh, ya kan? Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Tuhan selalu menyediakan pada anak-anaknya yang membutuhkan. Itu yang harus kita renungkan. Ya. Jadi kalau saudara diramal orang, oh kamu itu hidupmu
tahun 2023 ini enggak bagus. Kamu sio apa sih? Gitu loh. Oh, enggak cocok ambil sio yang tahun ini, ya. Jiong, seperti itu ya. Orang Chinese kan biasa seperti itu. Tapi percayalah, selama saudara ikut Tuhan, Yeremia 29:11 inilah nasib saudara. Amin. Hari depan penuh pengharapan. Ya. Saya dulu pernah diramal, saudara. Pernah diramal waktu saya belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya. Waktu itu saya, karena rumah saya di Jember, ya. Pada waktu itu saya tidak tahu, tiba-tiba saya ketemu orang yang peramal. Dia mengatakan begini, kamu tidak bisa bahagia. Kamu akan bahagia setelah punya anak 2. Loh, saya pikir, cek suwi ini aku si SMA. Bahagianya lereng ngenteni punya anak 2. Kapan kawin nih, kapan punya anak Kan gitu ya. Bingung, ya. Itulah dunia. Tapi kalau saudara mengimani ini, akan terjadi. Ya. Tapi kalau saudara, enggak, ini loh, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu kok, ya kan? Saya akan tetap punya pengharapan. Ya buktinya, bahagia terus itu, ya kan? Enggak sampai nunggu anak 2. Enggak, tetap bahagia. Kadang-kadang kita seperti itu, ya. Jadi percayalah kalau diomong-omongin sama orang, kembali ke Yeremia 29:11, ya. Wes, saya tidak percaya. Meskipun saya menghadapi masalah, Tuhan tidak pernah mencelakakan kita. Gitu aja, ya kan? Asal apa? Saudara tetap mempercayai Tuhan. Ini kan yang sulit, ya kan? Percaya. Tapi apa mempercayai? Loh, tunggu dulu. Tunggu dulu. Kasusnya apa? Ya kan? Kalau yang remeh-remeh, percaya saya sama Tuhan. Oh ini loh, utangku wake. Ya kan? Miliatan. Iya lek utang 100-an ribu. Miliatan, mosok Tuhan akan tolong saya. Mulai tidak mempercayai Tuhan. Ya. Tapi orang yang mengenal Tuhan, dia selalu percaya Tuhan pasti tolong. Ya, pasti tolong. Dengan cara apa? Mungkin kasih kekuatan, ya kan? Supaya bisa menanggung ini semua, ya kan? Bisa bersuka cita, itu kan luar biasa. Ya kan? Karena di dalam kerajaan surga itu bukan hanya berbicara tentang materi, makan minum, ya kan? Tapi apa? Sukacita, damai sejahtera, ketenangan, itu harus ada. Itu tidak bisa diberikan oleh dunia ini, saudara. Jadi kalau saudara diberkati Tuhan, bukan berarti diberkati secara materi tok. Tidak. Tapi juga ada damai sejahtera. Sukacita, ya kan? Ketenangan. Covid ada, hati masih tenang. Gitu. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan ketenangan. Sekarang Covid sudah lepas, ya. Kita bersyukur. Mari kita merenungkan ini semua, saudara. Siapa di antara sidang jemaat yang mau dikenal oleh Tuhan? Saya percaya semua mau dikenal Tuhan, ya. Tapi lakukan ketiga hal tadi, ya. Bagaimana cara kita mengenal dengan Tuhan? Harus ada kasih, ya. Kasih itu harus ada dalam kehidupan kita. Yang kedua apa? Yang kedua, kita harus hidup senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Jangan hari Minggu tok, tapi Senin sampai Sabtu harus hidup saudara menyenangkan hati Tuhan, ya. Jangan jadi Kristen tomat. Sekarang tobat, besok umat, sekarang tobat, besok umat. Seperti itu. Ya. Tapi benar-benar kita, enggak. Pada waktu saya jatuh dalam dosa, saya langsung minta ampun. Selalu, terus. Ya kan? Dan yang ketiga apa? Yang ketiga harus tetap mempercayai Tuhan. Ya. Jangan sekali-sekali kita berpikiran Tuhan itu curang, Tuhan itu enggak adil, Tuhan itu punya anak emas. Enggak. Semua sama di hadapan Tuhan. Amin. Semua diperhatikan oleh Tuhan. Kalau saudara mengatakan ini, apa Pak buktinya kalau Tuhan mengasihi saya, kalau Tuhan memperhatikan saya? Perhatian Tuhan terhadap pribadi itu dibuktikan dengan ini loh, sidik jari. Seluruh dunia tidak ada sidik jari yang sama. Itu membuktikan apa? Saudara diperhatikan oleh Tuhan. Gitu loh. Iya kan? Diperhatikan. Oh, sidik jari ini sebagai apa, identitas kita. Semua beda. 5 miliar di dunia ini. Tidak ada yang sama. Oh, itu luar biasa toh. Itulah bukti bahwa Tuhan itu memperhatikan saudara. Oh, yang membuat ini Tuhan loh. Iya kan? Masa saudara yang ngukir sendiri ini? Enggak. Ya, Tuhan. Jadi saudara, iya. Tuhan memperhatikan saya. Ini sidik jari saya ini tidak ada di dunia yang seperti ini. Berarti apa? Oh, Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Kan gitu. Ya. Itu yang harus ada di mindset kita supaya apa? Supaya hidup kita ini benar-benar memuliakan nama Tuhan. Ya.
Jadi kita harus sungguh-sungguh mengenal bahwa Tuhan itu luar biasa, ya. Darah Yesus itu luar biasa. Ada masalah apapun, berdoa. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan bisa menyelesaikan segala masalah. Meskipun kadang-kadang penyelesaian Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tapi itu yang terbaik untuk kita. Amin. Itu yang terbaik. Dia adalah Yehova Jireh. Itu yang terbaik. Ya. Tuhan selalu menyediakan. Kadang-kadang ya, Tuhan itu kasih kejutan-kejutan yang kadang-kadang Tuhan itu kita itu tidak berpikir, gitu ya, tidak berpikir, ya. Salah satu contoh, ya, ini ada sedikit kesaksian bahwa iya, kadang-kadang kita ini tidak pikir, kalau sudah kejadian baru terpikir, gitu loh. Pada waktu itu istri saya punya teman, ya. Temannya ini orangnya ya cukup kaya lah, ya, karena dia punya perusahaan, ya. Tiba-tiba dikasih tas koper. Ya, koper yang untuk pergi ke luar negeri yang besar. Nah, waktu dikasih saya mikir, loh lah, apa dikasih koper? Ya kan? Sudah selama pandemi saya belum ke luar negeri. Ya, kalau dulu sering pernah, tapi kan sudah pandemi kan sudah tidak pernah ke luar negeri lagi. Kita loh sudah punya koper ya wis geletak sampai Sawangan ya, sampai Belduken. Jadi kayak koper lagi, ya kan? Sudah berlewat. Ternyata tiba-tiba saya diutus. Saya suruh pergi ke Shanghai untuk menghadiri pameran. Loh, untung ada koper itu loh. Akhirnya saya bawa koper yang bagus itu. Koper saya lama, sudah Belduken, sudah elek. Kadang-kadang kita tidak mikir, iya, lapo kok kayak ini ya. Ternyata Tuhan sudah sediakan jauh-jauh hari. Ya, itulah Tuhan kita. Ya. Makanya apapun yang terjadi, ucapkan syukur. Jangan lapo dikai tas iki, kan gitu kan? Kayak ising lainnya apa yang bisa langsung dipakai. Enggak. Ternyata kita harus tetap selalu bersyukur. Amin. Ya, bersyukur. Tuhan itu luar biasa. Percaya pada Tuhan, ya. Ini ada video, ya. Video ini menceritakan tentang anak Tuhan, ya, yang percaya bahwa kuasa darah Yesus itu bisa mengalahkan kuasa kejahatan. Ya. Sehingga dia berani tampil. Kenapa kok dia berani tampil? Karena dia percaya Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang tidak pernah mempermalukan. Ya. Ini bisa saya tampilkan karena ini sudah masuk di TV, ya, di Trans TV, ya. Ini tentang uji nyali. Tahu, saudara pernah lihat uji nyali ya? Ini ada uji nyali Prininus, ya ini anak Tuhan. Akan memasuki gudang yang penuh dengan setan, katanya di sini, ya. Tidak berani ya masuk kemari dan akhirnya beliau memutuskan berani untuk hadir pada kesempatan kali ini. Terus lawannya dicepatkan sedikit, dilihat lawannya siapa? Ya, kamu berdua ya. Baik. Ini berdua. Sedikit kami informasikan saya. Yang laki tidak percaya betul ke Tuhan, yang perempuan orang yang percaya kepada Tuhan. Kalian lewati, namun kami buka. Ya. Ya. Dan Aiko mungkin bisa terangkan di tempat itu tadi sedikit ada penampakan ya. Oke. Jadi di pojok sebelah sana ada anak kecil. Jadi kalau misalnya ada suara-suara, kemungkinan anak kecil itu lagi hadir karena Yesus. Maaf, saya di sini nggak bermaksud untuk mengganggu kalian. Tutup bungkus dengan darahmu yang kudus. Saya di sini dia mengatakan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Di sini ada mesin tua. Ya, di sini bangunannya. Sebelah sini juga ada. Sudah tua, terlihat bangunan tua ya, pemirsa. Iya. Dalam nama Tuhan Yesus. Maaf, kami di sini hanya uji nyali. Itu yang percaya Tuhan yang akhirnya kesurupan. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku patahkan semua kegelapan yang ada di situasi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tolak, aku patahkan kuasamu. Tutup bungkus dengan darahmu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mengapa dia berani? Karena dia sungguh-sungguh percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya melihat ini ada mesin ya. Anak. Mesinnya berjalan sendiri. Mesinnya berjalan sendiri. Di sebelah sana. Dia tahu. Dia lihat. Mesinnya berjalan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan darahmu yang kudus. Saya di sini hanya uji nyali. Saya hanya pengen tahu apa kejadian di sini. Saya melihat bayangan putih. Dalam nama Tuhan Yesus.
Mesin bergerak sendiri pemirsa, sebelah sana. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah ini, yang tidak percaya Tuhan, kesurupan. Aku patahkan semua kegelapan yang ada tapi di yang tempat percaya ini. kepada Tuhan Tutup bungkus tidak dengan diserang. darah-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Darah-Mu Yesus. Dia menyanyikan lagu ini. Ya, ini sudah Sucikan ditayangkan oleh Trans TV, Trans 7, dan di YouTube sudah berterbaran. Dan ini memuliakan nama Tuhan. Darah-Mu Yesus. Terus lanjutkan sampai selesai. Ya. Nah ini yang kesurupan. Ya. Tapi orang yang percaya pada Tuhan tidak mengalami apa-apa. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu Tuhan kita, saudara. Mereka berani. Mengapa kok Linanus kok berani? Karena dia percaya. Gitu. Oh Tuhan tidak akan mempermalukan saya. Masa sih saya lihat uji nyali seperti itu? Saya akan buktikan bahwa di dalam darah Yesus kuasa kegelapan tidak berkuasa. Amin. Itu harus ada dalam kehidupan kita. Ya, mungkin saudara tidak akan berani, ragu-ragu. Iya oleh ternyata aku kesurupan pisan, kan gitu kan? Tapi dia kenapa dia berani? Karena dia mempercayai Tuhan. Gitu, ya. Jadi pada pagi hari ini saya merindukan semua sidang jemaat yang ada di sini. Mari kita percaya bahwa Tuhan kita luar biasa. Ya, Tuhan kita penuh kuasa. Tuhan kita tidak pernah merancangkan kecelakaan. Dia selalu memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Meskipun saat ini mungkin saudara merasa kok terjadinya seperti ini, percayalah kekristenan itu sifatnya akan naik terus. Turun, naik lagi. Turun, naik lagi. Jadi bukan anjlok ke bawah. Ya, ada yang mengatakan bahwa kehidupan di dunia ini seperti roda, kadang di atas, ada di bawah. Tapi kekristenan bukan seperti itu. Mindset harus dirubah. Kekristenan harus terus di atas. Turun, naik lagi. Tapi tidak sampai ke bawah. Amin. Naik terus. Tapi harus apa? Itu tadi. Harus mengerjakan apa yang Tuhan senang. Maka Tuhan akan memberkati saudara. Bukan hanya materi. Ya kan? Damai sejahtera, sukacita. Itu tidak bisa dibeli oleh apapun juga. Ya kan? Ada orang yang kaya bunuh diri. Artinya apa? Sukacita kedamaian tidak diukur oleh materi. Ada orang yang pas-pasan, tapi hatinya penuh dengan sukacita. Oh, itu luar biasa. Ya kan? Sukacita, hormon kebaikannya naik, umurnya panjang. Itu. Ya, uangnya banyak, tapi stres terus, umurnya pendek. Sakit-sakitan. Kadang-kadang orang yang mengatakan, iya, penyakit yang namanya kolesterol, diabetes itu penyakitnya orang kaya-kaya. Kan gitu kan? Kadang-kadang orang mengatakan seperti itu. Tapi sekarang enggak. Orang enggak punya uang pun sakit diabetes. Ya, karena apa? Stres. Ya. Makanya kita percaya Tuhan, saya harus tetap bersyukur. Ya, apapun keadaan saya, percaya Tuhan pasti tolong saya. Amin. Ya, saya kira itu aja yang perlu saya sampaikan. Biarlah firman yang singkat ini bisa menjadi pegangan bagi kita semua. Mari kita hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa dikenal oleh Tuhan dan akhirnya Tuhan itu akan memberkati kita. Ya, Bapa yang di dunia aja nggak sembarangan memberikan apa kepada anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga. Anaknya yang tunggal aja nggak dieman. Apalagi yang lain. Kan itu kan? Asal apa? Asal kita tetap percaya. Ya, amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya undang pemain musik naik ke depan sama WL singer. Ya, mari kita nyanyikan lagu Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Yakin saat kau berfirman.
hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Dia, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. sekali lagi bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, haleluya Yesus, dan dipulihkannya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali ya Tuhan, supaya kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Dan kami rindu supaya Engkau juga mengenal diri kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih itu ada dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan kami hari-hari ke hari ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, biarlah ajari kami supaya kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, biarlah kami lakukan hanya untuk Engkau ya Tuhan, bukan untuk manusia ya Tuhan. Biarlah kami tetap percaya kepada Engkau. Apapun keadaan yang kami alami saat ini, kami tetap percaya Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman ini boleh jatuh di tanah hati yang subur, sehingga berbuah-buah demi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.